Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi bersama saya dengan Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Nah, kita tahu nanti malam pertandingan pembuka dini hari akan ada Jerman versus Skotlandia. Nah, kita tebak skor nih, kira-kira apa aja kelemahan Jerman dan Skotlandia dalam pertandingan pembuka Piala Eropa nanti malam. Kita bersama dengan dua narasumber kita, ada Bung Willy. Halo Bung Willy. Asik. Ya, dan Bung Raf. Halo, Desi. Ya, gimana nih dengan kembalinya lagi ada Piala Eropa 2024. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya, gimana kelemahan Jerman versus Skotlandia. Walaupun kita tahu di sini tuan rumahnya Jerman saat ini ya. Nah, kalau Bung Willy sendiri sudah membaca nggak sih kelemahan dan kekurangan Jerman dan Skotlandia untuk Piala Eropa kali ini? Oke, ya Jerman ini berlaku sebagai tuan rumah ini punya kesempatan untuk meraih juara Piala Eropa untuk keempat kalinya. Seperti kita tahu, Jerman sudah meraih Piala Eropa tahun 1972, 1980, 1996. Dua awal waktu itu Jerman masih bernama Jerman Barat. Dan kita tahu 96 sudah bernama Jerman, dan ini adalah kesempatan untuk Jerman sebagai tuan rumah untuk bisa meraih juara Piala Eropa yang keempat kalinya. Kalau Bung Raf sendiri sepakat nggak nih dengan tebakan Bung Willy? Gimana? Tentunya favoritnya Jerman ya, karena bertindak sebagai tuan rumah. Tapi tentunya untuk mencapai partai puncak kan ada fase kualifikasi kalau kita sebut, atau penyisihan grup langsung saat ini. Di mana di grup ini kan Jerman harus mengatasi perlawanan pertama itu dari Skotlandia, dan nantinya memang setelah itu ada juga lawan-lawan yang harus dikalahkan oleh Jerman, dan meskipun jagoan tapi di sini partai pembuka tidak pernah mudah. Dan Skotlandia memang di pertandingan terakhir ya kurang mentereng ya, baru kemenangan imbang, kemudian lawan Gibraltar malah yang baru menang 2-0, kemudian yang terakhir 2-2 lawan Finlandia. Dan ini tentunya ya bukan modal yang cukup bagus untuk melawan Jerman, apalagi bermain di kandang dan sebagai tuan rumah. Tapi pertandingan pertama itu tidak pernah mudah, dan kalaupun bertemu, saya kira Skotlandia akan berupaya mencoba untuk meraih hasil imbang di laga perdana ini. Nah, kalau misalnya menurut Bang Willy sendiri, kondisi pemain sendiri gimana sih, fit nggak? Atau misalnya ada dari pemain Jerman atau Scotland yang mengalami cedera sehingga mengganggu penampilan nanti malam gitu? Ya, Jerman dengan pelatihnya Julian Nagelsmann yang terhitung masih muda, dan juga pemain-pemainnya yang memang dipilih masing-masing muda. Kita sebut saja Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Tentu ini menjadi bekal yang bagus untuk Jerman untuk bisa berbicara banyak di Piala Eropa 2024. Dan ini juga nanti kita lihat sebagai ajang pembuktian para pemain muda juga Julian Nagelsmann yang dimana dia memang berpengalaman melatih pemain-pemain muda. Waktu di Hoffenheim dia pernah melahirkan bintang seperti Niklas Süle, Joelinton yang sekarang di Newcastle, atau ketika dia di RB Leipzig dia melahirkan pemain-pemain tenar seperti Timo Werner, lalu ada Christopher Nkunku dan lain sebagainya. Dan ini sebagai ajang pembuktian buat Julian Nagelsmann sejauh mana pengalaman dia melatih tim-tim yang kurang ternama atau yang tidak bersinar, tapi banyak dipenuhi oleh pemain-pemain muda berbakat, dan ini adalah salah satu momen yang penting buat Julian Nagelsmann. Kalau Scotland sendiri gimana nanti? Ya, Skotlandia ini memang mayoritas pemainnya memang banyak bermain di Premier League atau Liga Inggris, dan ini cukup bagus untuk timnas Skotlandia. Sekarang masih ditukangi oleh Steve Clarke. Di sana ada, kita sebut saja, Andrew Robertson di Liverpool, atau Scott McTominay di Manchester United, dan ini patut diperhitungkan juga Skotlandia sebagai tim kuda hitam di Piala Eropa 2024. Kalau pelatih Scotland sendiri dibanding Piala Euro yang lalu, optimis nggak atau gimana? Ya, kalau kita lihat sejarah dari Skotlandia ini kan memang beberapa kali Piala Eropa memang mereka kurang berhasil menunjukkan giginya ya, untuk menunjukkan prestasi yang mumpuni. Kita lihat di Piala Eropa sebelumnya Skotlandia juga masuk tidak lolos fase grup. Dia ada di juru kunci grup. Piala Dunia pun juga begitu. Skotlandia juga tidak bisa berbicara banyak, namun
kita jangan mengesampingkan Skotlandia juga. Artinya Skotlandia ini bisa saja jadi kuda hitam di Piala Eropa 2024. Apalagi Steve Clarke ini sudah beberapa tahun menangani Skotlandia dan dia juga pasti punya pelajaran-pelajaran berharga dari event-event sebelumnya. Berarti ada kemungkinan tampil gemilang ya Scotland. Kalau Bung Raf sendiri sepakat nggak nih Scotland malam ini bisa tampil gemilang lawan Jerman walaupun agak berat ya kelihatannya. Kalau disebut tampil gemilang sebenarnya ya saya sih pengennya ya Skotlandia ini bisa mencuri gol di babak pertama. Saya menariknya ya, saya harap performa Skotlandia itu bisa mengulangi performa mereka di babak penyisihan untuk lolos ke Piala Euro 2024, di mana di grup A dulu itu kan mereka bergabung dengan Spanyol, kemudian ada Norwegia, kemudian ada Georgia dan juga Cyprus. Memang Scotland dulu itu tidak diunggulkan karena ada di situ Norwegia, di mana Erling Haaland yang masih memang andalan di Manchester City bisa menjadi juru gedor, tapi mereka di sini bisa meraih kemenangan loh secara beruntun di laga perdana, kedua, ketiga, dan itu momentum itu yang saya harapkan mereka bisa ulangi di Euro kali ini. Dan ini memang tergolong tergolong berbeda dengan tim-tim yang lain karena Skotlandia ini juru golnya bukan striker, justru ada di gelandang, yaitu Scott McTominay seperti yang disebut oleh Bung Willy tadi tuh. Kemudian ada McGinn juga karena kedua pemain ini memang bermain di Premier League ya. McTominay di Manchester United, McGinn ada di Aston Villa, dan memang juru raciknya juga Steve Clarke ini memang pernah juga melatih di tim-tim Inggris, Newcastle, Reading, kemudian WBA, dan dia udah tahu banget nih karena tim-tim yang dia latih dulu itu juga tim-tim yang boleh disebut kuda hitam, dan kali ini mereka juga sebagai tim kuda hitam, dan saya harap ya mereka bisa menahan imbang lah atau setidaknya mencetak gol perdana pertama untuk memunculkan rasa percaya diri dan semangat mereka. Karena pertandingan perdana ini saya udah prediksi ini bakal digempur habis-habisan nih. Karena Jerman juga di pertandingan terakhir Bung ini di uji coba terakhir sudah kembali seperti Jerman di tahun-tahun 2002-an atau 2010-an ke bawah lah, di mana menjadi ini tim-tim yang suka membantai gitu loh. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh tim-tim lawannya termasuk Skotlandia. Kalau misalnya Bung Raf sendiri ada nggak sih menurut Bung Raf pemain yang menonjol di Scotland ataupun di Jerman ya? Kalau untuk di Skotlandia ya yang paling menonjol itu saya masih cenderung ya Scott McTominay ya. Dengan 7 gol itu bukan hal mudah untuk membawa timnya lolos ke Euro kali ini. Kemudian ada juga Andre Robertson tentunya yang kerap memberikan assist dari arah kiri, di mana assist yang dia berikan juga memang assist yang cukup bagus lah untuk dikonversi menjadi gol. Dan ada McGinn juga, jadi memang ini pemain yang memang mengandalkan dari lini tengah. Permainan mereka ini, juru gedornya ini justru di lini tengah, dan itu yang harus dipertahankan oleh mereka. Bagaimana kalau ngomongin ball possession, saya kira sulit ya melawan Jerman kali ini dengan ball possession. Tapi ya apapun hasilnya nanti, saya kira Skotlandia akan berjuang mati-matian di laga perdana ini. Kalau pemain Jerman semuanya itu diwaspadai. Karena Jerman ini datang, mereka kan dari transisi ya, sudah melewati transisi sebetulnya. Dengan saya tadinya berharap Joachim Low masih yang melatih itu. Kalau masih dia yang melatih, dia masih meracik nih para pemain muda yang digabung dengan beberapa senior, masih meracik, dan performa kala di tangan dia juga ya tidak sesangar dulu. Namun ketika pelatih baru ditunjuk dan sudah langsung menunjukkan tajinya, dan itu semua harus diwaspadai. Karena permainan Jerman kali ini ya permainan Jerman seperti yang menjuarai Piala Dunia dulu. Epic ya, sangat epic. Jadi harus diwaspadai, apalagi bertindak sebagai tuan rumah. Dan kalau kita ingat Jerman ini memang respect kepada lawannya, tapi respect dalam arti ya mereka mencetak gol sebanyak-banyaknya, itu juga respect, bermain maksimal. Itulah bukti respect dari mereka. Kita masih ingat ya ketika Brazil di gedor di Piala Dunia disingkirkan dengan skor 7-0, itu sangat
mencolok sekali. Tapi bagaimana pemain mengatakan bahwa itu adalah respect mereka, memberikan permainan terbaik mereka melawan tim apapun. Ini yang harus diwaspadai Skotlandia tentunya. Saya harap ya Skotlandia tidak menjadi lumbung gol lah. Iya, tidak menjadi lumbung gol karena Skotlandia memasang target kan untuk lolos fase grup ya, di mana edisi 92, 96, 2020 lalu mereka tidak lolos kan. Jadi harapannya mereka bisa lolos di fase grup kali ini. Jadi yang perlu diwaspadai Scotland tuh Jerman bakal total ya buat pasti. Apalagi ini laga perdana. Laga perdana ya saya kira tidak mudah bagi Skotlandia dan memang tidak mudah juga bagi Jerman. Tapi Jerman apabila diberi atau bisa mengkonversi 1 gol saja, itu gol-gol berikutnya akan muncul nih, makanya saya harap ya jangan sampai kebantai lah ini Skotlandia. Kalau Bung Willy sendiri gimana? Ada potensi Scotland dibantai Jerman seperti yang disebut Bung Raf nggak? Ya betul, tadi Bung Raf di awal menyebutkan bahwa partai pembuka di turnamen mayor seperti Piala Eropa ini memang tidak mudah. Bahwa ada kemungkinan kalau di atas kertas kita memang bisa memihak Jerman memenangi pertandingan perdana, namun kan apa yang terjadi di lapangan kan bukan matematika yang bisa dihitung dengan hasil yang akurat. Bahwa betul Bung Raf menyebut bahwa Skotlandia memang memiliki Scott McTominay dan Andrew Robertson yang bisa menyisir di sayap kiri, tetapi Skotlandia masih terlalu terpengaruh dengan permainan ala-ala Liga Inggris karena memang mayoritas pemainnya bermain di Premier League. Skotlandia tidak memiliki ciri khas permainan yang identik atau yang otentik seperti tim-tim lainnya gitu. Jadi Jerman bisa memanfaatkan momen pertandingan perdana ini dengan mungkin kemenangan atau ya saya rasa kemenangan tapi tidak mudah mungkin ya bagi Jerman karena secara mental dia sebagai tuan rumah dan pemain-pemain muda Jerman yang memang baru muncul di Piala Eropa 2020 ini harus menunjukkan pembuktiannya bahwa sejauh mana mereka bisa membuktikan kepada halayak Jerman, publik Jerman bahwa mereka memang layak dipilih oleh Julian Nagelsmann untuk bertanding di Piala Eropa 2024. Nah ini kan dari kemarin sendiri Jerman lumayan tampil ya buat bisa masuk ke Liga Eropa ini ya, Piala Eropa ini. Nah, kalau misalnya menurut Bung Willy sendiri, bisa masuk nggak sih Jerman 16 besar buat di Piala Eropa ini? Ya, formasi Jerman tahun ini atau di Piala Eropa 2024 memang tidak sebaik formasi ketika Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Ketika itu memang ada nama-nama besar seperti Mesut Ozil, Miroslav Klose atau Lukas Podolski yang memang Mesut Ozil sebagai metronom di lapangan, sebagai pengumpan akurat, atau Miroslav Klose yang memiliki finishing baik dengan kepalanya dan segala macam. Dan di 2024 ini Jerman memang banyak dipenuhi oleh pemain muda seperti Florian Wirtz, Jamal Musiala, Maximilian Bayer dari Hoffenheim dan ini memang harus menjadi kesempatan buat pemain-pemain muda, talenta muda Jerman yang memang bermain di event-event mayor sebesar Piala Eropa. Dan jangan lupa juga Julian Nagelsmann juga memiliki pengalaman melatih tim muda karena juga Julian Nagelsmann memiliki gaya-gaya permainan yang memang berbeda dari pelatih sebelumnya seperti Joachim Löw dan sebagainya. Julian Nagelsmann ini memang memiliki ciri khas permainan ketika kehilangan bola pemain-pemain Jerman langsung merapat menekan. Karena memang Julian Nagelsmann ini dikenal sebagai muridnya Ralf Rangnick yang kita tahu mantan pelatih Manchester United, sekarang melatih tim Austria. Dan ciri khas permainan Julian Nagelsmann ini memang patut diwaspadai oleh tim-tim lawan yang nanti akan bertemu dengan Jerman. Jadi mungkin nih bisa masuk 16 besar kalau untuk Jerman? Ya setidaknya bisa. Bisa ya? Juara atau runner up juga mungkin bisa. Ya bahkan bisa, ya saya kira mereka favorit malah ya. Atau Bung Raf malah prediksinya bisa menang Piala Eropa malah. Iya, mereka favorit memang karena bukannya kita ingin mengesampingkan tim-tim seperti Prancis ataupun Belanda ataupun
Portugal mungkin ya. Tapi ya inilah ya itu yang saya sebut tadi, di mana memang fase yang regenerasi itu udah dilewati sama mereka. Jadi beberapa pertandingan yang lalu, ya mungkin 3 atau 4 bulan atau tahun lalu nih, misalkan di mana Jerman tidak sesangar dulu, tapi kan dengan penunjukan pelatih baru Julian Nagelsmann ini, itu memang semua merubah dan pemain muda ini juga seakan menunjukkan bahwa ya mereka menikmati pertandingan itu loh. Jadi tidak ada beban, justru bermain bola itu seakan mereka nikmatin. Nah, itu yang penting di sepak bola, bagaimana bisa mereka menikmati pertandingan, bermain dengan bola. Jadi saya kira ya mereka sangat difavoritkan, apalagi bertindak sebagai tuan rumah dan tidak mudah mengalahkan Jerman ketika bertindak sebagai tuan rumah. Nah, kemudian pola permainannya juga memang ya tidak jauh berbeda ya, sama seperti kalau kita sebut ya 11-12 dengan Madrid di Piala Champion kemarin. Ya mungkin hampir. Karena bagaimana mereka transisi menyerang ke bertahan juga bagus. Karena ujian mereka ini ya, Skotlandia itu ya justru di grup, saya sebut bukan hanya Skotlandia, di grup justru ini tahapan mereka bagaimana puncak performa mereka nanti memang ditargetkan itu di partai puncak. Jadi sangat beruntung sekali bagi Jerman bertemu dengan Skotlandia menurut saya di grup ini. Dan kemudian ya bagi Skotlandia memang, meskipun kemarin Andre Robertson mengatakan bahwa yang sulit itu tekanan publik atau tekanan semuanya itu ada di Jerman, tapi saya kira ya itu salah satu cara dia untuk menutupi bahwa mereka juga sebenarnya tertekan nih karena bertemu Jerman di laga perdana, di mana ini kan tidak ada istilahnya dua leg ya kan. Ini tidak ada istilahnya dua leg. Jadi sistem gugur ketika Anda kalah 2 kali ya udah berat gitu. Makanya saya sebut tadi ya sebenarnya di sini Skotlandia yang tertekan, jadi bukan Jerman. Kalau Jerman saya kira kemarin laga terakhir itu dengan skor yang mencolok 5-0 ya, kalau tidak 5-0 itu sudah membuktikan bahwa mereka sudah siap untuk Piala Eropa. Nah, kalau Bung Raf sendiri prediksinya di bawah Julian Nagelsmann, Jerman dapat berapa skor nih atas Skotlandia? Ya kalau seperti yang saya sebut tadi, apabila memang Skotlandia bisa mencetak gol di awal, ya saya harap mungkin ya kemenangan Jerman tetap bisa memenangkan laga ini. Tapi saya harap, ini kan harapan ya, tapi di atas kertas saya kalau untuk memprediksi skor, ya skor itu ya Jerman bisa 3-1 atau 3-0 malah. Jadi bisa beda 2 atau 3 digit. Bukan digit maksudnya 3 gol gitu, 2 atau 3 selisih itu. Minimal Scotland bobol 1 lah. Karena apabila Scotland kebobolan di perdana, aduh itu akan sangat berat sekali. Berat ya, dan itu buat mental para pemain. Iya, karena terakhir itu kan mungkin kalau kita flashback ke bagaimana perjalanan Skotlandia ini memenangkan pertandingan 2-0 melawan Spanyol dulu di kandang. Tapi kan di kandang Spanyol kan mereka kalah. Jadi itu yang saya sebut tadi. Apalagi ini Jerman ya, Jerman yang notabene memang ya The Panzer ini harus saya selalu sebut ini 11-12 seperti Real Madrid di Liga Champion. Bukan di Liga tapi di Liga Champion, itu yang menandakan bahayanya Jerman ini. Saya kira dia selisih 2 atau 3 gol bisa. Gol, ya. Tapi harapan saya ya itu tadi, Skotlandia bisa mencetak gol 1. Iya, mencetak gol 1 setidaknya untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Oke. Kalau Bung Willy pendapatnya sama nggak nih, kalau misalnya Jerman lebih unggul tapi mudah-mudahan Scotland bisa membobol 1 lah gitu gawang Jerman? Ya, skor pertandingan perdana antara Jerman dan Scotland ini sangat tergantung kepada permainan di lapangan tengah, terutama yang dikomandoi oleh Toni Kroos. Dan ini nanti hasilnya bakal dibuktikan di lapangan bahwa Toni Kroos sebagai penyuplai bola dari lapangan tengah kepada Florian Wirtz dan Jamal Musiala yang biasa bermain melebar, atau Kai Havertz sebagai ujung tombak, ini mungkin memang bisa menjadi sebuah hasil yang baik buat Jerman, bahwa di pertandingan perdana walaupun mereka dalam tekanan publik sebagai tuan rumah dan partai pembuka, mereka bisa mengatasi hal tersebut dengan baik dan bisa meraih kemenangan dengan ya selisih gol yang signifikan, mungkin 2-0 atau 2-1 mungkin. Tipis ya kalau Bung Willy prediksinya. Kalau menurut saya bisa menang 2-0 atau 2-1 itu pun sudah bagus.
Oke. Kalau menurut saya kurang bagus sih kalau hanya 2-1 atau 2-0 kurang bagus karena tim skala Jerman ketika mereka udah belajar nih ketika di beberapa waktu lalu saya masih ingat pemain-pemain senior dimainkan paling di babak kedua menit-menit 60 dan itu membuktikan bahwa mereka mengevaluasi bahwa kita masih membutuhkan nih pemain-pemain ya senior seperti Toni Kroos dan ya kita tahu Toni Kroos kemarin baru saja membawa Real Madrid kan untuk menjuarai Liga Champions dan saya kira ya Toni Kroos yang kemarin pensiun di klubnya gitu kan, jadi saya kira ini menjadi ambisi tersendiri bagi dia, makanya ya pertandingan apalagi benar kata Bung Willy ya ini pertandingan antar lini tengah ya, tapi kembali lagi Scott McTominay juga harus menemukan partner yang tepat. Nah McGinn atau siapapun yang akan mendampingi nanti, tapi saya kira tetap aja mereka masih belum sepengalaman Toni Kroos yang ya dengan umpan-umpannya yang ya sulit untuk ditebak. Dia mengerti ini umpan mau dikemanain dan siapa yang akan menyambutnya, dia udah hafal betul. Jadi saya kira ya untuk pesta gol di laga perdana ini kemungkinan besar bisa terjadi. Namun ya untuk membuat ini lebih menarik itu yang saya harapkan, bagaimana Skotlandia nanti berupaya untuk harus mati-matian setidaknya mencetak gol 1 untuk menghindari ini. Tapi jangan lupakan juga kelemahan penyerang-penyerang Jerman saat ini. Mereka tidak punya penyerang seperti Miroslav Klose yang memiliki finishing baik atau heading yang baik. Dan itu harus dibaca Scotland ya. Ya, dan itu harus juga dibaca Scotland bahwa Jerman memang tidak memiliki striker-striker tajam yang memiliki penyelesaian yang baik seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini jadi PR buat Julian Nagelsmann bahwa mereka harus mencari striker-striker yang memang bisa setidaknya mirip dengan Lukas Podolski atau Miroslav Klose. Dan itu jadi masalah tersendiri buat Jerman. Siap, kalau gitu. Mungkin ini nanti malam kita bisa melihat gimana Jerman memberikan penampilan terbaik dan mudah-mudahan Scotland juga bisa memberikan juga mati-matian ya untuk berjuang melawan Jerman ya. Karena kalau kita kupas sedalam apapun, nah ini akan memakan waktu 1-2 jam itu menarik memang menarik. Cuman inilah gambaran umumnya, gambaran dasar aja membuktikan bagaimana kedua tim ini memang. Siap kalau gitu. Ya, baik Sobat WK dan Tribuners, tadi kita udah menyaksikan prediksi dari Bung Raf dan Bung Willy untuk pertandingan perdana Piala Eropa dini hari nanti. Dan sampai jumpa di prediksi selanjutnya.